Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat para pendengar podcast Sobat Papatong kita sebut. Alhamdulillah hari ini dari Dispangtan baru mengawali atau ngamimitian kita ingin memberikan sesuatu informasi yang agak sedikit lain dari biasanya melalui media ini. Mudah-mudahan awal ini bisa menjadi awal yang baik dan kita bisa melanjutkan. Jadi hari ini saya Gim sebagai Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung akan berbicara, dan ini akan mudah-mudahan bisa berlanjut di hari-hari berikutnya. Tiap Senin kita merencanakan untuk bisa melakukan seperti ini, berbicara seputar pangan pertanian. Ini menjadi menarik karena mungkin bagi sebagian besar kita orang Bandung khususnya, apalagi kita Kota Bandung, kota besar, mungkin merasa asing apa itu pekerjaannya gitu, apakah perlu Bandung apa hubungannya gitu Bandung dengan pangan dan pertanian. Saya teringat betul dulu waktu awal masuk ke pemerintah Kota Bandung tahun 95 gitu. Karena saya memang kebetulan latar belakang pertanian, kemudian saya ditempatkan di Kota Bandung, sempat banyak dipertanyakan, ngapain ini insinyur pertanian ke Bandung, mau nanam gedung, ada mau nanam apa gitu di Bandung. Justru setelah perjalanan ternyata banyak hal yang bisa dilakukan oleh Dinas Pangan dan Pertanian khususnya untuk Kota Bandung. Nah, sebelum ngobrol-ngobrol lebih lanjut, pagi ini saya ditemani oleh Mas Andri Mas ya dari gambar dulu ya. Ada satu hal yang menarik, nanti kita akan bicara tentang urban farming, fotografi partisipatif. Jadi ini juga dalam konteks tadi kita ingin lebih memperkenalkan apa itu pangan pertanian melalui sebuah publikasi yang lain, melalui sebuah foto itu. Dan kita hadirkan sekarang ini profesional foto yang bisa sampai istilahnya memotret sesuatu melalui foto persis seperti aslinya begitu ya Mas Adi. Kita bicara banyak, walaupun mungkin juga waktu yang tidak terlalu banyak juga, tapi paling tidak bisa memberikan gambaran asli Dinas Pangan dan Pertanian. Jadi intinya bahwa sebuah kota dengan penduduk pastinya perlu asupan atau perlu kebutuhan pangan. Nah, pemerintah Kota Bandung punya kewajiban untuk menyediakan itu. Pangan itu bisa dari mulai beras ya, ada daging, sayuran sampai buah-buahan. Nah, itu harus menyediakan. Menyediakannya berbagai cara. Bisa kita menyediakan dari luar atau memproduksi sendiri. Nah, dalam konteks memproduksi sendiri, Kota Bandung sekarang mengembangkan yang namanya urban farming atau pertanian perkotaan. Jadi pertanian perkotaan malah sekarang sudah berkembang, istilahnya buruan saya. Jadi bagaimana memanfaatkan pekarangan untuk membudidayakan tidak hanya tanaman, berbagai jenis, ada ikan, ada ternak, kemudian ada pemanfaatan hasil. Nah, tentunya ini kan perlu disampaikan, perlu dipublikasikan, perlu diperkenalkan. Nah, salah satu pendekatan perkenalan ini melalui foto, dan kita sudah berkembang ya, maksudnya banyak kelompok, dan dengan inisiatifnya dan kreatifnya orang Bandung, kelompok ini malah berkembang menjadi sebuah komunitas lah yang dipimpin oleh Mas Andi. Nah, kira-kira Mas Andi bisa cerita nggak munculnya awal ide kelompok urban farming fotografi partisipatif ini ya? Itu seperti apa Mas? Ya, terima kasih Hadis. Saya merasa sangat terhormat bisa dapat hadir di podcast yang pertama ini. Mudah-mudahan nanti bisa bertemu kita semuanya. Awalnya memang dari bulan November Pak, kita 2019 bulan November kita ketemu dengan Pak Willy ya waktu itu, terus merencanakan waktu itu ada tawaran sih, gimana sih kalau misalnya kita saya foto deh kegiatan yang buruan saya gitu kan. Terus tapi ternyata kan agak susah untuk kita laksanakan. Jadi kemudian kita ganti deh, gimana kalau misalnya alatnya itu tidak dari kamera saya, tetapi dari
pokbun sendiri, jadi masing-masing pokbun sendiri yang yang dipakai mereka sehari-hari gitu. Yang mereka miliki dan biasa dipakai. Iya. Ya. Jadi idenya dari awalnya dari situ sih sebenarnya. Kenapa? Karena sebenarnya kalau pokbun, orang-orang pokbun mereka sudah paham banget objeknya, tinggal saya menjembatani skill fotonya saja gitu. Nah, kalau foto dia udah paham banget objeknya, pasti akan bagus gitu. Nah, akhirnya tanggal sekitar pertengahan November ya kita adakan workshop. Nah, yang dihadiri oleh ibu-ibu waktu itu ada 4 wilayah ya, Kecamatan Antapani, Kelurahan Neglasari, Kelurahan Riung Bandung. Ya, Riung Bandung dengan Kelurahan Pajajaran gitu. Nah, hasilnya mencengangkan bagi mereka gitu. Mencengangkan kenapa? Karena mereka nggak percaya dengan hasil yang mereka dapatkan sendiri gitu. Ternyata kok dengan HP kok fotonya bisa kayak studio gitu kan. Nah, ini skill ya, jadi ada skill yang kita transfer gitu. Nah, saya juga mencoba awalnya memang agak merumuskan cara gimana sih sebenarnya bisa diterima dengan masyarakat umum metodenya itu dan mudah gitu. Dan alhamdulillah bisa, dan teman-teman begitu melihat hasilnya malah justru semakin semangat gitu, karena saya ternyata bisa ya kayak studio gitu. Nggak menyangka ya. Nggak menyangka gitu. Nah, selama 3 hari kita pelatihan, setelah itu kita bikin WA group. Nah, setelah WA group itu kemudian saya beri tugas gitu, coba kurasi, dikirimkanlah fotonya satu-satu yang bisa setiap hari. Nah, mereka kirim, saya kurasi, mereka kirim, saya kurasi gitu. Jadi efektif waktu itu memang di WA group semua gitu. Nah, kemudian karena semangat, mereka juga nggak menyangka bakalan bagus-bagus gitu fotonya. Saya kasih motivasi juga, saya kasih nggak sekedar foto ya, karena kalau fotografi kan aspeknya nggak cuma skill ya, tapi ada non teknis lain, misalnya kayak motivasi, kemudian pengetahuan tentang objek, kemudian pendekatan objek, angle itu kan non teknis sebenarnya. Nah, ini yang saya sebenarnya tambahkan ke mereka sehingga mereka tambah semangat. Nah, kemudian pada perkembangannya ternyata mereka juga inisiatif sendiri. Udah, kalau gitu kami ini aja deh, bikin ya, gimana kalau kita misalnya bikin grup sendiri, kita hunting bareng gitu, yang lebih tematik gitu, terus lebih fokus ya, terutama yang di 8 sektor buruan saya itu gitu. Ya, oke. Jadi memang ini sesuatu yang mungkin kalau boleh dibilang berjalan begitu saja ya. Jadi untuk Sobat Papatong, ini kita sebut Sobat Papatong. Jadi Papatong ini singkatan dari Pamarentah, Patani, dan Inohong. Jadi kita ingin membangun ini sebagai ruang bicara ya antara pemerintah. Patani itu bukan petani seperti yang dia kenal, tapi semua yang punya minat terhadap pertanian atau perkebunan atau petani modern lah, petani di perkotaan. Kemudian Inohong itu bukan hanya tokoh, tapi seluruh masyarakat, siapa saja stakeholder yang mau terlibat silakan, dan ini menjadi ruang bicara yang terbuka, saling sharing, saling memberi manfaat gitu. Nah, tadi kembali pada yang bahasan hari ini, jadi memang Kota Bandung dengan perkembangannya yang di luar dugaan kalau bahasa saya, berkembang kelompok-kelompok berkebun yang gitu. Kelompok-kelompok berkebun tadi disebut pokbun itu kelompok berkebun. Jadi berkembang hampir di setiap kewilayahan, di setiap RT RW sekarang sudah berkembang. Nah, memang awalnya itu kebanyakan inisiatif ya, maksudnya inisiatif warga, inisiatif, kemauan dan semangat kebersamaan. Nah, semangat inisiatif kebersamaan itu berkembang untuk konteks foto ini ya. Jadi memang tadi bagaimana memanfaatkan lingkungan yang ada di sekitar, khususnya urban farming atau buruan saya, menjadi objek dan menggunakan alat foto ya yang biasa kita pegang, HP begitu ya, kalau sederhana. Ternyata ya tadi karena semangat dan kemauan kebersamaan bisa menghasilkan sesuatu objek gambar yang itu tidak hanya untuk menarik dilihat, tapi di sana mengandung makna yang banyak mungkin begitu ya, karena objeknya mungkin bagi Mas Adi juga baru hal ini ya. Iya.
Sebenarnya sih kalau saya melihatnya dari sisi dokumentasi Pak. Jadi banyak misalnya dokumentasi dari kita yang kurang menarik gitu. Artinya maaf, fotonya foto save gitu. Foto save itu artinya asal gitu, nggak memperhatikan ini. Jadi secara keindahan, artistik atau etika itu kurang enak dilihat gitu. Bisa dilihat contoh ada nggak Mas Arimanya? Enggak, silakan. Ya ini beberapa contoh mungkin ya, banyak sebetulnya ya, bahkan dalam mungkin belum 3 bulan ya, belum 3 bulan udah menghasilkan banyak produk yang dihasilkan oleh ini dan kita sudah punya grup ya sekarang. Jadi komunitas foto ini bisa ditampilkan, bisa dilihat di IG atau di berbagai medsos ya. Ini sebenarnya ini kalau ini beliau Pak Alvan memfoto sampai berapa kali ya, mungkin 10-an kali lebih baru dia bisa dapat gambar ini gitu. Ini objeknya cabai gendot ya, yang ada di sekitar yang di depan rumah dia, di pekarangan dia. Next. Nah kalau ibu ini pertama foto langsung masuk kurasi. Jadi Bu Ayu ini langsung sukses, tapi dia nggak percaya, loh apa foto yang bagus, apanya yang bagus gitu. Jadi dia nanya sama orang-orang sampai malam itu, Mas foto saya nggak bagus, kenapa masuk gitu? Bagus Bu gitu. Nah, jadi setelah dibikin kalender gitu, jadi kelihatan, jadi mereka oh gini ya maksudnya gitu. Jadi ini ada jawabnya ya, ada kesan 3 dimensinya. Jadi yang kategori menurut ahli fotonya ini yang bagus ini karena tidak hanya sekedar tampilan ke objeknya. Iya, ini ada makna yang disampaikan juga. Terus kemudian mata kita kan kayak lihat 3 dimensi juga. Nah, jadi foto itu kan sebenarnya dari 3 dimensi, kita foto dari 2 dimensi gitu kan. Tapi kalau foto yang bagus sebenarnya 3 dimensi tetap 3 dimensi. Nah ini 3 dimensi ini kalau bisa dilihat kan ada efek itu ya, ada efek ininya, jadi lebih menarik. Nah ibu ini nggak percaya ini bagus gitu. Oh enggak bagus gitu. Tapi setelah kita cetak gede baru dia, oh iya saya baru paham gitu. Nah yang kesadaran seperti ini sebenarnya yang kita ingin tampilkan. Next mungkin. Ini juga bapak ini juga nggak percaya lah. Ini juga lagi jalan-jalan pagi katanya, terus saya iseng foto gitu, ternyata bagus gitu. Terus saya nanya, Bapak paham betul nggak dengan objeknya? Paham betul. Nah itu sebenarnya. Jadi kalau udah paham betul objeknya mah bisa langsung ngerti gitu. Jadi ini Pak Dimin ya contohnya, Kebun Barayak Motekar ya. Iya. Bunga kaca piring putih dengan menggunakan HP ya. Iya, HP. Nah yang menarik sih sebenarnya HP-nya itu terus terang kalau kita jadi saya tekankan di teman-teman, HP-nya itu memang HP yang tidak ada edit, tidak ada cropping, tidak ada gelap terang, tidak ada flash, sama tidak ada update yang lain lah. Jadi memang murni skill mereka gitu. Jadi saya ingin memang sebenarnya skill dari ibu-ibu itu kelihatan gitu. Dan alhamdulillah ini ya bagus ya. Terutama zoom juga kita nggak pakai zoom Pak. Nah, jadi kita langsung memang betul-betul kita deketin objek, kitanya mendekat dan hasilnya memang bagus-bagus. Gitu. Iya, ini jadi ini juga nih daun talas. Ya ini sebenarnya menarik ya kalau misalnya foto-foto ini didokumentasikan, tetapi dengan cara yang lain. Misalnya ini kan pattern ya Pak. Ini kan membentuk pola tertentu walaupun ini talas ya, tapi akhirnya jadi pola tertentu. Nah, misi kita sebenarnya ke depannya ke depan. Jadi nanti kalau urfatografi itu ada pendokumentasian tentang urban farming, objek vegetasi urban farming yang melakukan sektor itu masing-masing. Jadi ketika mereka datang ke kita udah ada perpustakaan foto lah Pak, foto book gitu ya. Kalau kita pengennya sih nanti foto book atau zin gitu. Jadi nanti begitu mereka datang, mereka lihat oh ini memang ada kekayaan kota Bandung yang bentuknya dokumentasi foto yang harus dilestarikan gitu. Nah, dan ini kesadaran ini sebenarnya yang ingin kita bangun. Ya memang ini sebuah terobosan yang menarik dan bagus saya pikir ya, karena kembali lagi urban farming atau buruan saya di kota Bandung ini sudah sangat berkembang, termasuk kontennya. Jadi jenis sayurannya, buah-buahannya. Kan ini juga dalam suatu masa ini perlu juga untuk didokumentasikan sebagai sebuah arsip, sebagai sebuah informasi.
karena tadi menarik. Kemudian yang kedua memang kebutuhan yang lain, kita ingin untuk mempublikasikan yang pada akhirnya sebenarnya kita ingin mengajak bahwa bertani di perkotaan itu menarik. Bahkan kalau bahasa saya, petani kota itu keren gitu ya, dengan tampilan-tampilan. Dan memang sekarang sudah berkembang, tidak hanya bertani hanya untuk menghasilkan, tapi berkembang menjadi tempat edukasi, tempat kunjungan, turisme sekarang ya, termasuk dengan ini, dengan publikasi seperti ini menjadi bagian yang menarik. Dan ternyata yang saya tahu Mas Andrijo sekarang kerepotan. Kita hampir 151 kelurahan itu ada satu kelompok minimal gitu, bisa dibayangkan. Setiap kelompok sekarang berminat ya, berminat untuk didampingi lagi tuh, untuk bisa atau mampu melakukan seperti ini. Dan sekarang sudah beberapa contoh yang sudah mengembangkan foto itu menjadi sebuah menjadi kalender gitu, itu bahan publikasi termasuk di medsos. Karena sekarang informasi itu sudah multi ya, multi platform gitu, termasuk ekposnya gitu atau penyebarannya sudah sangat kemana-mana. Jadi ini menarik. Nanti kita lanjutkan lagi. Oh masih ada. Jadi tadi kalau disebut-sebut bahwa buruan saya itu ada 8 sektor. Nah ini juga perlu dijelaskan. Jadi buruan saya itu, istilah kita itu, buruan saya itu merupakan urban farming terintegrasi. Memang integrasi itu di dalamnya memang ada ada keterkaitan antar sektor. Ada 8 sektor. Di situ ada sayuran, ada buah-buahan, ada tanaman obat, kemudian ada ikan, ada ternak. Ternak itu bisa ayam dan sebagainya yang bisa menghasilkan. Kemudian ini yang menarik, ada pengolahan sampah sebagai kompos. Jadi organik atau sisa dari buruan saya itu menjadi bagian. Kemudian ada kemandirian untuk menghasilkan bibit atau benih sendiri. Kemudian yang terakhir, yang sektor yang ke-8 itu pengolahan hasil. Jadi dari buruan saya ini diolah menjadi sebuah makanan, sangat mungkin juga nanti itu juga bisa jadi objek foto Mas yang menarik. Nah ini tersaji dalam satu kawasan yang utuh, dalam satu. Sehingga ya tadi sebenarnya kalau perlu objek tuh banyak di sana, banyak objek. Itu mungkin Mas, nanti kita lanjutkan lagi untuk topik selanjutnya. Ini sesuatu yang menarik, mudah-mudahan ya kita bisa terus lanjut. Terima kasih. Jadi tadi sudah ada gambaran lah, mudah-mudahan bisa dipahami, bisa diketahui oleh kita semua. Ini sebagai satu kalau bahasa kita dari dinas itu sebagai satu langkah lah, terobosan. Bagaimana, karena tugas kita ini tidak hanya bagaimana mengedukasi gitu kepada masyarakat untuk mau, karena tugas utama di Spartan itu sebetulnya bagaimana memberdayakan keduanya itu, bagaimana bahwa misi ini sampai ke masyarakat, karena yang menjadi objek ini memang warga. Nah dengan perkembangan sekarang, dengan karakteristik warga, apalagi sekarang yang namanya kelompok itu kan banyaknya, boleh dibilang masyarakat masyarakat yang ya mungkin awalnya jauh ya dari pengetahuan, atau karena yang menarik di urban farming ini banyak yang pada saat awal itu hampir merasa pesimis gitu, apakah saya bisa gitu, apakah saya mampu. Tapi kebanyakan setelah mencoba dan berjalan, malah mereka sendiri merasa kaget dengan progresnya dan akhirnya menyenangi. Dan ini yang sesuatu yang menarik, sehingga penyebarannya begitu cepat, dan memang itu yang menjadi harapan kita. Jadi nanti bagaimana masyarakat atau warga atau rumah tangga, ini skalanya rumah tangga itu punya kemampuan untuk menyediakan pangan untuk keluarganya itu dari yang dibudidayakan di sekitar rumah gitu. Dan itu artinya kan juga perlu edukasi, tadi perlu promosi lah begitu ya, perlu publikasi. Nah, salah satunya melalui ini melalui urban farming fotografi ya, dan ini sangat menarik. Dan malah kita punya rencana beberapa bulan ke depan atau minggu ke depan kita akan melakukan semacam pameran. Inginnya pameran besar, karena kenapa besar? Karena ternyata yang minatnya banyak, tapi nanti kita sesuaikan dengan situasi kondisi pandemi ya. Tapi intinya kita ingin mengekspos bahwa ini hal yang menarik dan perlu terus dikembangkan. Nah, lanjut Mas Andri, jadi dua kali saya sebut.
tujuan akhir sebetulnya ya kalau ini sudah terbangun, kemudian sampai apa gitu, apa goalnya itu apa gitu. Jadi ya walaupun tadi juga sudah, kita tidak hanya memotong gitu, tapi kira-kira seperti apa yang tentunya bagi kita pemerintah ya ada efek dampak positifnya yang lebih. Iya, terima kasih. Teh boleh dilihatin yang tag ini, yang tag ini sebenarnya sudah ke pos dulu, ya. Ini sebenarnya kita sudah soft launching ya Pak. Tanggal 29 Desember kita ada soft launching untuk kamera. Ya, ini kita sudah insya Allah akan nanti sepanjang tahun lah insya Allah kita akan ada kamera. Ya. Terus, nah ini langsung ada Pokbun yang langsung tertarik. Ini ya langsung mereka pengen, udah kami ingin ini deh, langsung saya bikinkan ininya gitu, workshopnya. Kemudian ini inisiatif dari mereka sendiri ya, saya cuma ini kan aja. Kemudian ada urban farming photo competition. Jadi ini ada Pokbun yang udah Mas kalau begitu ada ini deh, urban farming photo competition supaya lebih mengajari tentang urban farming itu gitu. Nah, bisa dilihat mungkin sebelumnya hadiahnya juga ini gitu. Nah, terus tag bisa dilihat yang tag. Nah, ini hasil dari ibu-ibu ya. Ini full hasil dari ibu-ibu, dan itu saya sengaja memang sayurannya tidak berbentuk sayuran ya, karena itu fotonya udah biasa banget gitu. Jadi kalau yang fotonya udah biasa, nah saya udah biasa banget. Ini angle-nya juga ini dari bawah, ada yang dari samping, ada yang tapi ini muncul dari mereka semua. Dan kalau saya membayangkan kalau ini dokumentasinya seperti ini akan lebih menarik untuk milenial Pak. Jadi di kalangan yang menarik itu bagi saya itu tuh. Ya ini ulet ya Pak. Ya ini maggot Pak. Maggot ya. Jadi ini bagian juga dari buruan saya yang ini untuk proses kompos ini. Yang kalau lihat aslinya mungkin sebagian menjijikan ya, tapi kalau lihat di foto ini malah jadi menarik dan jadi menyenangkan gitu kan terlihat ini. Kemarin kan sebenarnya kita udah hunting bareng, itu prosesnya dari yang di belakang Pak. Jadi dari kotoran sapi, kemudian diangkut, dikompos, kemudian jadi maggot. Nah itu kita foto semua, walaupun kan ada yang muntah-muntah Pak, ibu-ibu, tapi menarik, bagi mereka menarik banget. Kemudian ya ini memang foto kita harapkan nanti jadi foto sendiri. Jadi misalnya gini Pak, sekarang sudah hari ke-35, mereka saya tugaskan untuk memfoto dari 0 umur 0 ya sampai nanti panen gitu, untuk foto tanaman yang mereka sukai gitu. Nah kita pengennya nanti ada dokumentasi itu Pak. Misalnya tentang labu madu, nanti OCA yang bikin gitu. Terus tentang pakcoy nanti si B, tentang pagoda si C gitu. Jadi partisipatifnya begitu. Jadi dari hasil mereka sendiri, kemudian nanti kita tinggal membukukan, nanti kita kasih pelatihan tentang ya foto bootcamp gitu kan, jadi mereka paham gitu. Nah tahap awal memang kita lagi, udah ini fotonya bener dulu, angle-nya yang berbeda. Kemudian nanti kita kumpulkan dengan anu tertentu gitu. Nah sekarang kan ada sekitar 22 orang yang dia jadi kita persiapkan untuk trainer Pak. Nanti otomatis saya kan kewalahan betul gitu, kewalahan. Nah 22 orang itu nanti jadi trainer ya, TOT lah itu bahasanya, TOT yang nanti akan mengajari yang lain. Jadi benar-benar partisipatif banget gitu. Kemudian tidak hanya partisipatif tapi juga peer educator sih sebenarnya. Jadi pendidik sebaya lebih enak sih Pak. Saya mungkin sebaya dengan mereka jadi lebih cepat gitu. Ya ibu-ibu lebih cepat gitu kan. Tapi menariknya gini, ini di IG gitu, dan IG-nya mungkin bisa dilihatin namanya. Nah ini namanya urfatografi ya. Ini juga saya mikir agak lama apa namanya gitu kan. Jadi urban farming fotografi gitu sebenarnya. Tapi sebenarnya ada partisipatifnya itu. Cuma kan nggak cukup ya. Jadi udah urban farming fotografi malah makin luas lagi gitu. Nah ketika sudah terkumpul, nanti ada TOT, nanti dibukukan, nanti ada bootcamp. Nanti kita pengennya terus terang, mimpi besar teman-teman juga nanti ada perpustakaan vegetasi urban farming gitu Pak. Ini belum pernah ada sih di dunia mungkin ya. Betul.
Jadi yang kalau fotografer mah udah wah saya bisa gitu bikin gitu. Tapi kalau muncul dari ibu-ibu itu menarik banget. Dan itu menjadi dokumentasi yang sangat menarik karena partisipatif. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada aspek bela negara di situ. Nah, ini menarik ya, bela negara jadi, masuk ke sini. Benar. Jadi aspek bela negara begini. Kenapa? Begitu ini kejadian ya, misalnya Pak siapa namanya? Pak Ozi yang bikin OTG gitu, tiba-tiba dicontoh sama orang lain tanpa ini gitu kan, tanpa ada ini. Nah itu kalau kita udah bukukan dulu, udah dokumentasikan walaupun bentuknya foto, nanti itu akan menjadi heritage ya, warisan urban farming Kota Bandung itu yang harus itu. Jadi sebenarnya tugas teman-teman itu yang di kita ini menjadi bahasanya apa ya, pejuang urban farming, pejuang visual urban farming gitu. Mujahid urban farming lah gitu. Yeah. Jadi mereka nanti akan mendokumentasi tapi dari mereka sendiri gitu. Nah yang menarik ini medianya media IG gitu. IG itu kan 35 tahun ke bawah, sementara kita sebagian besar 35 tahun ke atas gitu. Jadi kita melakukan hal yang kita senangi tetapi justru goalnya untuk milenial gitu. Ini yang menarik gitu. Nah kemarin kita sempat diskusi dengan teman-teman yang lain juga. Pak, kenapa nggak ngajak milenial? Nah milenial tuh ada kekurangannya juga, bukan kita nggak mau gitu ya. Misalnya masalah komitmen, mereka masih goyang gitu, bener nggak? Terus apa? Masalah belum all out lah gitu. Jadi masalah kesetiaan ya. Betul, saya beruntung betul Pak masalah kesetiaan. Jadi beruntung ketika kita masuk dengan ibu-ibu dan bapak-bapak itu all out betul gitu. Jadi justru malah kelebihan gitu. Nah, tapi ini untuk milenial gitu. Ini yang menarik sih gitu. Kemudian dimensi lain yang kita dapatkan Pak. Jadi ada kebun di Pajajaran, di rumahnya Pak Ana. Pak Ana punya anggur gitu. Waktu saya datang ke sana, anggurnya bagus tuh, hijau. Saya moto nggak bisa Pak. Saya foto gini, aduh ada yang menghalangi belakang. Saya foto ke sini nggak bisa halangi, semua sisi nggak bisa. Akhirnya saya sampaikan ke Pak Ana, saya nggak bisa moto, padahal saya pengen banget moto. Jadi maksud Bapak gimana? Ini tempat nggak ramah fotografer Pak. Itu bahasa saya begitu. Jadi maksud Bapak gimana? Ya ditata lah yang bagus gitu, supaya nanti enak. Dan bahasa itu mengenal ke pokbun. Dan alhamdulillah sekarang ada penataan ya. Kemarin kan masih agak kurang enak dilihat ya, maaf. Banyak sampah seadanya gini. Sekarang saya dengan bahasa, ayo kita ramah fotografer gitu, tempat ramah fotografer kan cuma lihat IG cuma kafe cuma segitu, tempatnya ada 4, tempat tidur tempat kursinya ada 4, tapi di medsos kayaknya kelihatan bagus ya, begitu nyampe loh kok cuma gitu aja gitu. Nah aspek-aspek yang seperti itu yang kemudian menimbulkan kesadaran, oke, ini ditata dengan bagus gitu. Nah ini sudah ditata oleh yang Riung, Jasmine dan beberapa yang lainnya, kayak yang Sweet Antapani. Nah, yang setelah ditata itu ada kesadaran baru. Kalau begitu kita ini deh kayak leveling itu Pak. Jadi step ini. Jadi buruan saya itu kan sebenarnya ada stepnya ya. Jadi ada dari kompos dulu, baru ke sini. Nah, saya bikinin peta. Udah kita bikin peta kita bareng-bareng. Jadi semacam kayak PRA lah kalau bahasa kerennya. Participatory rural appraisal ya. Jadi kita pendekatannya pakai itu, kita bikin peta, yuk nanti petanya bagaimana. Nah, ini sudah jalan gitu. Cuma memang terkendala masalah pendanaan dan SDM. Biasanya masalah itu, tapi klasik lah, mereka tetap bisa jalan gitu. Nah, kemudian setelah tertata dengan bagus, itu jadi wisata Pak. Jadi kayak yang Jasmine itu sudah mulai mikir, saya bikin ini deh, gerbang yang gerbangnya itu dari bunga telang gitu. Terus nanti ada welcome drink bunga telang gitu. Wah bagus banget gitu. Nah terus yang di Wanasari udah, Pak Bapak Ibu waktu saya kesana coba bikin yang agak lain gitu. Terus ada ide bikin boneka dari pakcoy gitu, atau binatang dari tumbuhan yang mereka tanam gitu kan. Jadi bentuknya seperti itu gitu yang membentuk itu. Ini aspeknya jadi banyak banget Pak. Ya, karena ingin menampilkan objek yang menarik karena tadi menjadi sasaran foto ya. Betul. Sehingga dan yang menarik juga
akhirnya timbul inisiatif, timbul inovasi ya. Apalagi ini antar kelompok itu bukan bersaing, tapi yang bersaing dalam arti positif ya. Yang satu misal menghasilkan ini, yang satu ingin lebih. Nah ini juga jadi mendorong semangat gitu ya. Sehingga tumbuh dan iya kami juga saya gitu dari dinas, dari pemerintah juga betul-betul surprise gitu, apalagi ya kalau perjalanan awal kan kalau bahasa saya teh yang iseng-iseng gitu kita foto-foto gitu ya, ternyata ini menghasilkan sesuatu yang ya di luar dugaan dan bukan di luar dugaan, dan dampaknya ternyata memang menjawab kepada kebutuhan atau kondisi atau permasalahan kota ya, khususnya terkait dengan urban farming. Dan saya pun udah agak sedikit berbicara dengan Pak Wali Kota waktu ada kita ketemu, saya juga bercerita sedikit nih Mas tentang ini, dan beliau betul-betul surprise itu, dan baru enggak begitu ya, ternyata sesuatu yang dan ini menjadi semangat juga ya buat kita Mas untuk terus mengembangkan ini. Apalagi ini kan yang menarik itu mereka itu tumbuh dari diri sendiri gitu. Mereka mengelola urban farming sendiri, kemudian mereka ya tadi memproses termasuk menampilkannya sehingga kecintaannya berbeda atau mempunyai nilai lebih. Nah ini mudah-mudahan nanti bisa hasilnya tentu dicontoh ya oleh warga, oleh masyarakat Kota Bandung khususnya, sehingga pada saatnya nanti ini bisa menjadi, kalau saya berharap sih urban farming atau buruan menjadi semacam apa ya, habitat baru, bukan habitat apa ya, kebiasaan baru atau profesi baru, kesenangan baru bagi warga Kota Bandung. Ini yang menarik Pak, kemarin ada ibu-ibu yang dia sharing gitu ya di grup gitu. Ya kayaknya mainannya ibu-ibu terus. Jadi memang kalau bikin program kadang-kadang kalau dengan ibu-ibu lebih berasa Pak, daripada bapak-bapak gitu. Jadi ada yang menarik sih sebenarnya gini, jadi ibu-ibu itu sekarang kalau foto udah nggak lagi asal foto seperti dulu gitu katanya. Jadi udah ngeliatin gelap terangnya gimana, udah ngeliatin gini gitu. Kemudian begitu foto itu indah, mereka bikin wallpaper untuk mereka sendiri gitu. Jadi ini menarik sih gitu. Ya mungkin jangka panjang nanti kita akan dokumentasi kan bisa, nanti bisa dimensinya juga banyak kan. Bisa jadi untuk warisan, bisa jadi untuk kita komersialkan atau yang lain, tapi tetap nanti kita ngeliat perkembangan gitu. Tapi di dimensi yang lain kita juga ada terapi ya. Jadi ada apa? Ibu-ibu juga merasa healing gitu ya. Jadi healing apalagi juga sekarang dalam kondisi pandemi betul. Jadi ada hiburan baru gitu. Dan ini menarik juga satu hal nih, dalam kondisi pandemi memang minat itu menjadi tinggi gitu, karena orang juga lebih banyak mungkin di rumah, kemudian tadi ingin sesuatu yang baru. Dan ini ada penelitian yang menarik, walaupun saya perlu klarifikasi juga. Jadi memang dengan adanya aktivitas berkebun di masa ini ternyata meningkatkan tingkat imun. Karena imun ini juga menjadi salah satu aspek. Selain kita sekarang bermasker nih, ini juga kan untuk melindungi diri ya, tapi juga ada aspek lain tadi, menjaga imun selain iman gitu ya. Iman dan aman gitu ya, akhirnya aman. Jadi kita sebagai dinas atau institusi yang disepakati merasa bahagia ada program ini, dan kita concern untuk ini bisa melanjutkan terus. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sesuatu, bukan bisa menjadi, saya meyakini bahwa ini akan menjadi sesuatu pendorong yang besar terhadap perkembangan buruan saya atau urban farming terintegrasi di Kota Bandung ya. Sobat Patong semua, jadi sebetulnya banyak hal yang bisa kita bicarakan, apalagi kalau bicara ibu-ibu nggak akan putus-putus, akan banyak. Dan memang saya pun sebetulnya boleh dibilang terkaget-kaget gitu ya dengan situasi yang sekarang. Jadi ya tadi dengan semangat dan perkembangan, bahkan kalaulah misalnya ini kita dalam kondisi normal banyak hal yang bisa dilakukan, tapi dengan kondisi ini pun sebetulnya sudah banyak, dan kita berharap ini terus bisa berkembang, dan ini juga menjadi sesuatu yang menarik. Dan habis bukan belum penutupan. Jadi ini Sobat Papatong semua, kita hadir hari ini mudah-mudahan menjadi ini pembuka awal ya, banyak hal nanti kita akan bicarakan. Saya tidak perlu menyimpulkan, silakan, tapi pasti saya meyakini bahwa apa yang disampaikan tadi ada sesuatu nilai
bahwa dengan semangat, kebersamaan, kemudian partisipatif yang besar, apapun juga bisa terwujud tanpa ada persiapan atau sumber dana, sumber manusia yang cukup, tapi semangat itu yang bisa memelopori terjadinya sesuatu itu bisa menjadi lebih. Itu mungkin ya untuk hari ini. Sekali lagi saya senang bisa hadir hari ini. Mudah-mudahan minggu depan kita akan agendakan, insya Allah setiap Senin ya, jam 12 mungkin kalau bisa kita akan terus lanjutkan dengan berbagai topik materi, termasuk pembicara ya. Kita akan coba mencari sesuatu yang agak sedikit lain tapi menarik dan tentunya bermakna. Itu saja, terima kasih ya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.